Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imelda Putri Trinanda. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai layanan konsultasi. Nah, pengertian dari layanan konsultasi itu sendiri merupakan suatu proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem, yaitu memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Atau bisa juga dikatakan suatu proses layanan konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah yang sedang dialami oleh pihak ketiga. Jadi, pada layanan ini pembahasannya itu mengenai permasalahan yang dimiliki oleh pihak ketiga. Nah, pihak ketiga yang kita bicarakan ini merupakan orang yang merasa menjadi tanggung jawab oleh konsulti, seperti misalnya sanak saudara, keluarga, orang tua, atau mungkin anak, bisa juga murid. Nah, dalam layanan konsultasi ini memiliki dua tujuan. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan umum ini bertujuan supaya konsulti dengan kemampuannya sendiri itu dapat menangani kondisi dan permasalahan yang sedang dialami oleh pihak ketiga. Nah, dalam hal ini pihak ketiga itu memiliki hubungan yang cukup berarti dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga ini tuh menjadi tanggung jawab konsulti. Kemudian di sini tujuan khususnya itu kemampuan sendiri yang dimaksud tadi itu yaitu bisa berupa wawasan, pemahaman, atau cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan permasalahan dari pihak ketiga. Jadi dengan kemampuannya sendiri konsulti dapat melakukan sesuatu untuk pihak ketiga supaya permasalahan yang sedang dialami oleh pihak ketiga dapat terentaskan. Kemudian di sini ada juga komponen layanan konsultasi. Nah, komponen di sini itu terdapat 3 poin. Yang pertama itu tentunya ada konselor, yang kedua ada konsulti, dan yang ketiga itu adalah pihak ketiga. Nah, konselor itu sendiri merupakan suatu tenaga konseling yang memiliki wewenang atau kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Jadi, pelayanan yang dilakukan itu berdasarkan bidangnya masing-masing, seperti misalnya layanan konsultasi ini dan masih banyak lagi. Kemudian di sini konsulti merupakan suatu individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya itu mampu menangani kondisi atau permasalahan yang sedang dialami oleh pihak ketiga yang juga menjadi tanggung jawab konsulti. Nah, di sini yang terakhir adalah pihak ketiga. Pihak ketiga itu sendiri merupakan individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Jadi, menurut konsulti itu kondisi atau permasalahan dari pihak ketiga itu perlu diatasi dan konsulti merasa bertanggung jawab atas pengentasan permasalahannya. Kemudian di sini terdapat asas dalam layanan konsultasi. Nah, di sini terdapat 3 poin. Yang pertama ada etika dasar konseling, yang kedua ada kemandirian, dan yang ketiga ada asas-asas yang lain. Dalam etika dasar konseling terdapat 3 poin asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua ada kesukarelaan, dan yang ketiga ada keputusan diambil oleh klien sendiri. Nah, asas kerahasiaan itu dapat kita ketahui bahwa segala sesuatu yang diceritakan atau yang sedang menjadi permasalahan konseli, ada baiknya konselor tetap menjaga kerahasiaannya. Jadi konselor dapat dipercaya untuk menyimpan rahasia dari permasalahan konseli. Kemudian dari kesukarelaan ini, konseli itu datang ke konselor itu tanpa melalui paksaan dari luar. Jadi memang sudah keinginannya atau kesadarannya sendiri bahwa dia memerlukan konselor untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian pada poin keputusan diambil oleh klien sendiri ini maksudnya adalah setiap layanan yang sudah diberikan oleh konselor
untuk pengambilan keputusannya atau untuk pengentasan permasalahannya itu adalah hak klien. Jadi segala sesuatu keputusan yang akan diambil itu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jadi atas dasar keputusan dan kesadaran klien sendiri. Kemudian poin yang kedua itu ada kemandirian. Nah, layanan konsultasi yang sudah dilakukan ini bertujuan supaya konsulti atau klien itu dapat benar-benar mandiri dengan keputusannya. Nah, di sini tuh konsulti diharap bisa mencapai tahapan-tahapan kemandirian. Nah, tahapan-tahapan kemandirian itu diantaranya itu yang pertama itu supaya konsulti dapat memahami serta menerima diri dia sendiri secara positif. Kemudian konsulti dapat memahami serta menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Kemudian ada lagi konsulti dapat mengambil keputusan secara positif dan tepat. Kemudian konsulti dapat mengarahkan diri sendiri sesuai keputusan yang telah diambil. Dan yang terakhir itu konsulti mampu untuk mewujudkan dirinya sendiri. Kemudian poin yang terakhir itu ada asas-asas yang lain. Nah, asas sebelumnya seperti yang sudah disebutkan mencangkup asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, serta kemandirian. Nah, asas lainnya itu diantaranya adalah seperti asas kegiatan, asas kekinian, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, kemudian ada juga asas tuturi handayani. Kemudian kita lanjut pada subbab pendekatan strategi dan teknik layanan konsultasi. Nah, antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi itu sendiri sedikit berbeda, karena pada konseling perorangan penanganan masalah klien itu langsung dilakukan oleh konselor, sedangkan pada konsultasi atau layanan konsultasi ini penanganan masalahnya itu dilakukan oleh konsultasi. Maksudnya itu kayak penanganan masalah yang dimiliki oleh pihak ketiga itu dilakukan dengan konsultasi. Nah, setelah berkonsultasi itu maka akan ditemukan solusi untuk pengentasan masalahnya, masalah dari pihak ketiga. Nah, tugas konselor sebagai pihak pertama dalam layanan konsultasi tentunya tertuju pada dua pihak. Yang pertama itu pihak kedua, yaitu konsultasi yang melalui proses konsultasi, kemampuannya akan dikembangkan sehingga mampu menangani permasalahan dari pihak ketiga. Kemudian yang kedua itu ada pihak ketiga, yaitu seseorang individu yang menurut konsultasi itu sedang mengalami permasalahan. Nah, di dalam layanan konsultasi ini sendiri yang perlu dikembangkan pada diri konsultasi tidak lain adalah WPKNS. WPKNS itu diantaranya yaitu wawasan, pengetahuan, kemudian keterampilan, nilai, dan sikap. Nah, di sini teknik dalam layanan konsultasi itu sendiri terdapat dua teknik. Yang pertama ada teknik umum dan yang kedua ada teknik khusus. Teknik umum itu sendiri merupakan sejumlah tindakan yang dilakukan konselor. Jadi teknik ini tuh dimulai dari menerima klien, mengatur posisi duduk, kemudian mengadakan penstrukturan, lalu mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi hingga mengadakan penilaian serta pelaporan. Sedangkan dalam teknik khusus ini sendiri yaitu dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang sedang dialami. Nah, teknik ini terbentang dari perumusan tujuan pengembangan tingkah laku itu sendiri sampai peneguhan hasrat pemberian nasihat. Kemudian ada penyusunan kontrak dan jika perlu alih tangan kasus jika dirasa perlu. Kemudian kita lanjut pada operasionalisasi layanan konsultasi. Nah, dalam operasionalisasi layanan konsultasi ini terdapat 4 poin. Yang pertama itu ada perencanaan dan pengorganisasian. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada penilaian, dan yang terakhir ada tindak lanjut laporan.
Nah, dalam perencanaan dan pengorganisasian, satlan yang lengkap dan komprehensif seringkali itu menunggu setelah konselor mengidentifikasikan konsultasi dengan pihak ketiga serta garis besar permasalahan sesudah kedua hal itu dilakukan. Jadi setelah dilakukan itu konselor mengatur pertemuan melalui penetapan fasilitas layanan serta menyiapkan kelengkapan administrasi. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan utama layanan konsultasi adalah menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga. Kemudian kegiatan utama berikutnya adalah mendorong serta mengamati konsulti untuk mampu menangani permasalahan yang sedang dialami oleh pihak ketiga. Jadi memanfaatkan sumber-sumber yang ada melalui strategi BMB 3. Konselor membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan dan cara-cara konseling. Nah, penilaian untuk layanan konsultasi ini agak sedikit berbeda dari penilaian untuk layanan konseling perorangan, yaitu dibagi atas beberapa poin. Yang pertama itu ada penilaian segera, yang kedua ada penilaian jangka pendek, dan yang ketiga ada penilaian jangka panjang. Nah, penilaian segera dalam layanan konsultasi ini terpusat pada kondisi diri konsulti berkenaan dengan 5 ranah AKURS. Kemudian penilaian jangka pendek dipusatkan pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama respon antara dampak awal dari tindakan konsulti terhadap pihak ketiga, apakah sudah dapat menjadi bagian dari sasaran atau belum. Kemudian dalam penilaian jangka panjang, sasaran utamanya itu adalah perubahan yang terjadi pada diri pihak ketiga, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang sejak awal dibawa oleh konsulti dalam berkonsultasi dengan konsultan. Kemudian lanjut dalam tindak lanjut dan laporan. Nah, di sini hasil akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Selain itu juga hasil dari seluruh penilaian itu bisa menjadi bahan analisis serta diskusi yang akan dipergunakan pada kesempatan konsultasi berikutnya. Sedangkan laporan ini sendiri memuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konselor terhadap konsultasi serta kegiatan pelayanan oleh konsultasi terhadap pihak ketiga. Nah, selain itu, laporan ini juga dapat disampaikan kepada pihak yang terkait seperti misalnya pihak konsulti. Baik, sekian presentasi saya mengenai layanan konsultasi. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.